Hai guys, kali ini gue bakal bagiin strategi day trading pakai Fibonacci retracement yang lagi hits banget. Kamu pasti tahu deretan angka magis yang selalu muncul di alam semesta. Yap, namanya Fibonacci. Kali ini kita akan manfaatin deret angka ini dalam day trading. Jadi, tonton video ini sampai habis biar kamu bisa manfaatin deret angka magis ini untuk dulang pips. Day trading adalah gaya trading di mana posisi dibuka dan ditutup pada hari yang sama atau kurang dari satu hari. Day trading dilakukan dengan membeli dan menjual aset seperti pair forex atau saham dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang cepat. Namun, day trading bisa menjadi strategi yang sangat menantang karena sulit mengetahui waktu yang tepat untuk membeli atau menjual. Salah satu alat yang bisa membantu kamu dalam analisis teknis adalah Fibonacci. Fibonacci telah lama digunakan oleh para trader, terutama dalam menganalisis level support dan resisten di pasar. Jika kamu ingin menggunakan Fibonacci untuk mendapatkan keuntungan dalam day trading, ada beberapa poin penting yang sebaiknya kamu perhatikan agar hasil trading lebih optimal. 1. Gunakan indikator moving average. 2. Gunakan price action untuk mengidentifikasi pasar. 3. Tentukan level support dan resisten pada time frame H1 dan H4. 4. Level retracement yang ideal adalah di 38,2%, 50%, dan 61,8%. 5. Jarak stop loss sebaiknya antara 15 hingga 30 pips. 6. Target profit yang umum digunakan adalah antara 20 hingga 60 pips. 7. Trading di sesi London atau New York. Fibonacci digunakan sebagai alat analisis teknikal yang membantu trader mengidentifikasi level-level harga penting yang mungkin bertindak sebagai support dan resisten. Salah satu jenis Fibonacci yang paling populer dalam trading adalah retracement Fibonacci. Nah, retracement Fibonacci itu tuh menggambarkan tingkat koreksi harga yang mungkin terjadi setelah tren harga naik atau turun dengan kencang. Nah, biasanya ada beberapa level retracement Fibonacci yang sering dipakai, yakni 38,2%, 50%, dan 61,8%. Level 38,2% dan 61,8% itu dianggap paling penting, karena seringkali harga bakal koreksi di level ini sebelum melanjutin tren aslinya. Nah, buat day trading pakai Fibonacci, gampang kok, cuma 3 langkah aja. Pertama, kamu harus nentuin tren harga yang lagi terjadi. Terus kamu pakai Fibonacci buat tentuin level support dan resisten. Nah, yang terakhir baru kamu masuk pasar pas ada sinyal konfirmasi. Buat nentuin tren harga, kamu bisa pakai indikator populer kayak moving average atau bisa pakai price action. Nah, time frame yang bagus buat day trading itu H1 dan H4. Kamu masuk pasar sesuai tren yang lagi berlangsung. Misalnya kalau harga lagi naik, kamu beli aja. Kalau harga lagi turun, kamu jual aja. Pokoknya kamu pakai Fibonacci buat cari level support resisten yang pas. Dan jangan lupa nungguin sinyal konfirmasi sebelum masuk pasar. Gitu aja cara detailnya bro. Time frame yang dipakai buat nentuin level support dan resisten tetap sama, yaitu H1 dan H4. Buat narik Fibonacci retracement, kamu harus menghubungkan titik harga tertinggi dan terendah pakai garis horizontal. Terus kamu narik Fibonacci retracement sesuai arah trennya juga bro. Kalau tren lagi naik, kamu narik garis Fibonacci retracement dari bawah ke atas. Begitu juga sebaliknya. Nah, buat masuk pasar pas udah ada sinyal konfirmasi, kamu bisa pakai time frame yang lebih kecil. Misalnya M30 atau M15. Pakai time frame yang lebih kecil ini biar kamu bisa cepet respon ke pergerakan harga dan maksimalin peluang trading. Kamu bisa pakai indikator teknikal, pola candlestick, atau sinyal momentum dari indikator buat konfirmasi sinyal entry berdasarkan level Fibonacci. Salah satu indikator yang bisa kamu pakai buat sinyal entry itu stokastik. Misalnya, kalau ada persilangan di atas angka 80, itu bisa jadi sinyal sell yang terkonfirmasi. Kalau persilangannya di bawah angka 20, itu bisa jadi sinyal buy yang terkonfirmasi. Terus, jangan lupa pasang stop loss dan take profit sesuai dengan day trading. Jarak stop loss yang biasa dipakai buat day trading pakai Fibonacci itu antara 15-30 pips. Itu penting banget buat manajemen resiko bro. Kalau kamu trading pasangan mata uang major yang range harian biasanya kecil, jarak stop loss sekitar 15-25 pips udah cukup sih.
Tapi kalau kamu trading pasangan mata uang cross atau eksotik yang volatilitasnya lebih tinggi, kamu mungkin perlu nambahin jarak stop loss jadi sekitar 25-30 pips atau bahkan lebih. Biar ada ruang buat pergerakan harga yang lebih lebar dan biar nggak kejebak sama level support dan resisten yang penting. Nah, buat target profit biasanya dipakai antara 20-60 pips kalau kamu trading per major. Target ini diambil berdasarkan pergerakan harga yang bisa diharapkan dalam satu sesi trading. Tapi yang penting, target profit yang kamu tentuin harus realistis dan bisa dicapai dengan probabilitas yang cukup. Itu berdasarkan analis teknis dan kondisi pasar. Jangan asal tentuin. By the way, buat sesi trading yang sering direkomendasikan buat day trading pakai Fibonacci itu sesi trading London dan New York. Keduanya punya volatilitas tinggi dan sering menghasilkan pergerakan harga yang signifikan. Sesi trading London dimulai jam 8 pagi GMT sampai sekitar jam 4 sore GMT. Kalau di waktu Indonesia Barat, itu sekitar jam 3 sampai jam 11 malam. Sementara sesi trading New York dimulai jam 1 siang GMT sampai sekitar jam 9 malam GMT, atau di WIB sekitar jam 20 WIB sampai jam 4 WIB. Pas overlap antara dua sesi ini seringkali jadi waktu yang paling aktif dan bisa kasih peluang trading yang bagus. Namun penting banget nih buat kamu tahu, ada hal yang perlu diperhatikan terkait perbedaan waktu antara sesi trading dan waktu di Indonesia Barat akibat pergeseran waktu Daylight Saving Time di beberapa negara. Jadi saat ini kita lagi berada dalam DST mulai bulan Maret sampai November. Nah, akibat DST ini, sesi trading di London dan New York berjalan lebih cepat 1 jam dari biasanya. Jadi jadwalnya seperti ini. Sesi London 14 WIB sampai 22 WIB, sesi New York 19 WIB sampai 3 WIB. Yuk, aku kasih contoh penerapan day trading menggunakan Fibonacci biar kamu lebih paham. Kita ambil contoh grafik Euro USD dengan time frame H1 di bawah ini. Tren yang sedang berlangsung adalah tren turun karena harga terus membentuk harga terendah baru, lower low. Nah, untuk day trading ini, kita akan menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari level resisten potensial sebagai area entry sell saat harga pullback. Caranya, kita tarik Fibonacci retracement dari harga tertinggi high ke harga terendah low. Dalam contoh ini, level potensial sell 38,2% sampai 61,8% berada di kisaran 1,06225 sampai 1,06370. Selanjutnya, kita beralih ke time frame M15 dan menunggu sinyal konfirmasi sell di level 38,2% sampai 61,8% saat sesi London. Setelah sesi London dimulai pada pukul 14.45 WIB, terlihat konfirmasi sinyal sell ketika stokastik menyilang di atas angka 80. Nah, saat itulah kita masuk posisi sell. Kita pasang stop loss dengan jarak 16 pips dan target profit sebesar 32 pips. Rasio resiko reward 1:2. Setelah entry sell, harga terus melanjutkan tren turun hingga mencapai take profit. Posisi sell ditutup dengan keuntungan 2R. Nah, itu tadi contoh penerapan day trading menggunakan Fibonacci. Mudah kan? Jadi ayo coba terapkan strategi ini dalam tradingmu. Walaupun nggak selalu akurat dan butuh waktu serta skill buat menguasainya, Fibonacci bisa memberikan keuntungan buat trader dalam mengenali level penting, nentuin level entry dan exit yang potensial, serta pasang stop loss yang pas. Tapi ingat ya, Fibonacci cuma salah satu alat analisis teknikal yang ada. Sebagai trader, kita harus selalu gabungin penggunaan Fibonacci dengan analisis teknikal yang tepat dan manajemen resiko yang oke. Juga jangan lupa ikutin prinsip dasar trading kayak disiplin, konsistensi, dan kesabaran. Jadi, udah pada siap dapetin cuan? Seperti biasa, like, share, dan jangan lupa subscribe channel gua ya. Kalau ada pertanyaan tentang Forex, langsung hubungi gua lewat nomor yang ada di deskripsi video ini.